Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi lanjutan ya untuk playlist fase F ya terkait keamanan jaringan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di materi 3.4 yaitu memahami fungsi dan cara kerja server autentikasi. Autentifikasi ya, sebelum lebih jauh membahas terkait fungsi dan cara kerja server autentikasi, kita harus paham dulu ya seperti apa yang dinamakan dengan autentikasi. Autentikasi adalah suatu metode untuk melakukan konfirmasi pengguna atau user pada suatu layanan, baik itu aplikasi, sistem pembayaran atau sistem penyimpanan, bahwa pengguna tersebut adalah orang yang sah dan memiliki hak akses atas informasi tertentu. Secara tidak sadar, sebenarnya kita sudah sering menerapkan proses autentikasi. Salah satu contoh proses autentikasi ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya seperti menggunakan password dan username pengguna. Data yang perlu dimasukkan ketika autentikasi biasanya hanya diketahui oleh pengguna yang bersifat pribadi, sehingga apabila pada proses autentifikasi terjadi ketidakcocokan, maka autentikasi tidak akan berhasil. Selanjutnya kita akan bahas terkait server autentikasi ya. Server autentikasi adalah komponen penting dalam sistem keamanan yang bertugas memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sumber daya atau layanan tertentu. Selanjutnya, autentifikasi server juga berfungsi untuk mengenali user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. Dalam praktek, biasanya autentifikasi server mempunyai database dengan fungsi untuk menjaga server jika suatu saat ada terjadi permasalahan pada server autentikasinya. Jadi seperti ada database yang menyimpan seluruh informasi pengguna ya beserta hak aksesnya. Nah, secara umum kita mengenal ya autentikasi itu terbagi menjadi 3 ya, AAA atau singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting ya. Konsep dari AAA adalah kerangka kerja yang digunakan dalam sistem komputer dan jaringan untuk mengelola akses pengguna dan resource atau sumber daya. Implementasi konsep AAA adalah sangat penting dalam menjaga keamanan dan mengelola akses dalam jaringan dan sistem komputer ya. AAA dapat membantu mencegah akses yang tidak sah, memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses yang sesuai, dan memungkinkan organisasi untuk melacak dan menganalisa aktivitas yang terjadi dalam lingkungan IT ya. Kita bisa lihat diagramnya. Autentifikasi ya, pertama-tama kita akan diminta untuk login, who is allowed to access ya. Ketika username-nya cocok dengan database, dia akan memberikan hak akses ya, what resource are allowed to access. Sumber daya apa yang diizinkan untuk diakses oleh user yang sudah login tadi. Selanjutnya sistem accountingnya akan mencatat kembali ya apa yang diakses, apa yang bisa diakses, berapa lama dia bisa mengakses, dan lain sebagainya ya. Pokoknya di bagian accounting ini mencatat seluruh aktivitas yang terjadi ya. Selanjutnya fungsi dari sistem keamanan ya, kita bisa simpulkan ada 6, yaitu menjaga keamanan data, memastikan permintaan akses, melakukan konfirmasi ganda, melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi, melakukan pemblokiran akun baik sementara ataupun permanen, menjaga titik awal yang aman untuk melakukan validasi informasi. Selanjutnya kita ke manfaat. Di sini kita bisa lihat ya, ada 3 manfaat. Yang pertama, meningkatkan keamanan akses dari akun yang dimiliki. Yang kedua, proteksi data yang ada di dalam akun, meminimalisir terjadinya upaya pembobolan akun dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita belajar lagi terkait jenis-jenis autentifikasi. Yang pertama ada two-factor authentication ya, merupakan autentifikasi dengan lapisan tambahan jika dibandingkan hanya menggunakan password. Pada autentifikasi jenis ini kita akan diminta untuk melakukan verifikasi 2 langkah ya, misalnya seperti kata sandi dan kode verifikasi atau yang lain. Yang selanjutnya ada MFA atau multifactor authentication. Jenis ini memungkinkan kita untuk melakukan autentifikasi lebih dari satu kali ya, termasuk seperti faktor seperti 2FA ya, seperti menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah.
Selanjutnya biometrik, ini menggunakan mengidentifikasi dan memverifikasi identitas berdasarkan sidik jari, retina, dan lain sebagainya ya, pengenalan wajah, pengenalan suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah OTP, merupakan kode atau karakter khusus yang akan dihasilkan secara otomatis untuk pengguna yang hendak login. Kode ini hanya bisa digunakan satu kali pada setiap sesi ya, sesuai dengan namanya adalah one time password. Selanjutnya kita akan mempelajari ya seperti apa contoh-contoh implementasi dari aplikasi yang menerapkan sistem autentikasi. Di sini kita belajar terkait Active Directory. Active Directory merupakan server autentikasi yang digunakan untuk mengelola autentifikasi dan otorisasi pengguna dalam lingkungan atau environment Windows. Nah, ini berperan sebagai layanan directory yang menyimpan dan mengelola informasi identitas pengguna dan sumber daya dalam sebuah domain ya. Active Directory sendiri memiliki peran kunci dalam autentifikasi pengguna dan memberikan izin akses ke sumber daya berdasarkan kebijakan yang ditentukan. Selanjutnya kita bisa lihat diagram dari Active Directory ya. Pertama, user akan melakukan sign in ketika usernya cocok ya, ada dalam database, maka akses akan diberikan ya, akses ke sumber daya akan diberikan. Oke, kira-kira seperti itu sederhana dari proses autentifikasi pada Active Directory. Selanjutnya kita belajar terkait satu lagi ya, aplikasi authentication, yaitu LDAP ya. LDAP adalah salah satu jenis server autentifikasi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan informasi identitas pengguna serta sumber daya dalam sebuah directory ya. Meskipun LDAP tidak hanya digunakan untuk autentifikasi, namun LDAP juga merupakan memiliki fungsi untuk melakukan manajemen pengguna, manajemen hak akses, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat struktur dari LDAP sendiri ya. Kita bisa lihat kita login ke LDAP Directory ketika kita terdaftar dan kita memiliki hak akses, kita akan bisa mengakses sumber daya atau infrastruktur, layanan infrastruktur yang disediakan oleh layanan LDAP. Dan yang terakhir adalah Radius ya, Remote Access Dial-in User Service adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan autentifikasi, otorisasi, dan pencatatan ya. Jadi ini sangat lengkap ya sebenarnya. Pengguna yang mencoba mengakses jaringan atau layanan biasanya digunakan dalam lingkungan yang melibatkan akses jaringan ya. Misalnya kita jaringan nirkabel, wifi, jaringan VPN, jaringan dan akses internet DSL atau kabel. Jadi biasanya kita sangat sering menggunakan layanan Radius ya pada perangkat-perangkat seperti perangkat-perangkat yang berbasis hardware ya, seperti Mikrotik, seperti Cisco untuk melakukan proses authentication. Namun kita juga bisa menggunakan aplikasi Radius ini di server Linux ya untuk melakukan autentifikasi. Jadi cara kerjanya seperti ini dari Radius authentication prosesnya. Misalnya device akan terhubung ke jaringan, dia akan melakukan sebuah konektivitas request ya. Nah, ketika akses requestnya akan masuk ke server Radiusnya ke port 1812. Ketika aksesnya accept, maka proses autentifikasinya si device-nya akan bisa menggunakan layanan NAS yang disediakan pada infrastruktur. Ketika di reject maka device ini tidak akan bisa terkoneksi. Ketika di access challenge, maka access challenge adalah proses permintaan semacam username atau password ya, untuk memastikan bahwa user yang melakukan autentifikasi ini adalah user yang real atau tidak. Oke, selanjutnya terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Bantu kami agar dapat terus berbagi informasi ya yang bermanfaat buat teman-teman. Berikan kritik, masukan, dan sarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.